Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu tanggal 25 Juli. Kita akan baca dari diary nomor 1589. Itu bicara tentang kerinduan akan Allah. Kita siap ya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1589. Aku tidak tahu, oh Tuhan, kapan Engkau akan datang. Karena itu, sebagai mempelai pilihan-Mu, aku terus berjaga dan mendengarkan, sebab aku tahu Engkau senang datang secara tak terduga. Tetapi dari jauh, hati yang murni sudah akan merasakan Engkau, oh Tuhan. Dalam ketenangan dan keheningan, aku menantikan Engkau, ya Tuhan, dengan kerinduan yang membara di dalam hatiku dan dengan keinginan yang tak terpadamkan. Aku merasakan bahwa cintaku akan Dikau semakin berkobar-kobar dan akan membumbung ke surga laksana nyala api pada akhir hayat, dan pada waktu itu segala keinginanku terpenuhi. Maka datanglah ya Tuhanku yang teramat manis, dan bawalah hatiku yang dahaga ke rumah-Mu di kawasan yang paling indah di surga, tempat kehidupan abadi-Mu berlangsung. Hidup di dunia ini ibarat suatu sakratul maut. Hatiku sadar bahwa ia diciptakan untuk surga. Baginya, lembah-lembah kehidupan ini tidak menarik, karena tanah airku ada di surga. Inilah yang kuimani dengan teguh. 1589. Kerinduan akan Allah. Jiwa menantikan kedatangan Tuhan. Aku tidak tahu kapan Engkau akan datang. Aku terus berjaga dan mendengarkan, karena Engkau senang datang secara tak terduga. Betul ya, kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Dan yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah dia terus berjaga dan mendengarkan. Karena Tuhan memang senang datang secara tidak terduga. Dalam ketenangan dan keheningan, aku menantikan Engkau, Tuhan. Dengan kerinduan yang membara, dengan keinginan yang tak terpadamkan. Kalau menantikan kedatangan Tuhan, artinya dia sudah siap. Begitu pula dengan kita semua. Apakah kita sudah menantikan kedatangan Tuhan? Apakah kita sudah siap? Aku merasa cintaku makin berkobar, membumbung ke surga. Laksana nyala api pada akhir hayat. Bawalah hatiku yang dahaga ke rumah-Mu. Hidup di dunia ini ibarat suatu sakratul maut. Hatiku sadar diciptakan untuk surga. Tanah airku adalah di surga. Inilah yang kuimani dengan teguh. Diimani oleh Suster Faustina bahwa tanah airku ada di surga. Kita pun harus punya iman seperti itu ya. Kita ini anak Allah, kita ini dikasih Allah, dipelihara Allah, dilindungi Allah, dan suatu hari kalau pulang
nanti kita juga akan bersama-sama dengan Allah. Hidup di dunia sementara, semua udah tahu ya. Hidup di dunia sementara. Tujuan hidup kita semua adalah sebetulnya kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, hidup di surga bersama-sama dengan Allah. Karena tanah air kita ada di surga. Nah, sekarang sementara kita ada di dunia, apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga ya, seperti tadi Suster Faustina bilang, berjaga-jaga dan mendengarkan. Karena Tuhan itu datang, suka datang ya secara tiba-tiba, kita nggak tahu. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga. Saya ambil contoh lagi Maria Sima ya. Maria Sima itu adalah seorang gadis dari Austria, asalnya dari Austria. Dia awalnya mau masuk biara atau bekerja bantu orang lain. Jadi memang dia sudah punya keinginan untuk hidup melayani ya. Kalau bisa masuk biara, kalau enggak ya sudah bantu orang yang butuh bantuan ya. Itu keinginannya, cita-citanya. Tapi dia tuh ada sakit radang paru-paru. Jadi waktu dia apply mau masuk ke biara, dia ditolak. Biara yang kedua dia ditolak lagi. Biara yang ketiga dia ditolak lagi. Karena dikatakan kamu terlalu lemah buat kami, karena dia sakit-sakitan ya, sakit radang paru-paru. Jadi suster-suster di biara tersebut bilang, kamu tuh terlalu lemah buat kami, jadi nggak bisa melakukan yang seharusnya dilakukan. Tapi di situ Maria Sima bersyukur, dia bilang, aku bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan aku masuk biara. Tapi memang karena tekadnya untuk menolong orang lain, kehidupan doanya, hidup rohaninya juga sangat baik. Sampai suatu hari dia bilang, ada jiwa yang datang. Jiwa datang padaku. Jiwa yang malang. Jiwa orang itu sudah meninggal, tapi belum bisa masuk ke surga. Kalau saya dengar dari satu Romo itu juga bilang bahwa ada yang namanya istilahnya alam roh. Yang saya tahu kan setelah orang meninggal ke purgatorium, ke surga atau ke neraka. Cuma ada 3 istilah itu aja ya. Purgatorium, surga sama neraka. Tapi ternyata ada alam roh. Kalau di buku Maria Sima ini dikatakan jiwa itu disebut jiwa yang malang karena sudah meninggal, tapi belum bisa mencapai surga. Disebut malang karena mereka 100% tergantung pada kita manusia yang masih hidup. Dia 100% tergantung manusia yang hidup. Dia nggak bisa melakukan untuk diri dia sendiri. Kalau masih ingat ceritanya Suster Faustina ya, di diary nomor 20 atau di diary yang lain, juga dikatakan bahwa mereka berdoa, tapi nggak ada hasil apa-apa, nggak bisa untuk menolong diri dia sendiri. Jadi disebut jiwa yang malang karena nggak bisa menolong diri dia sendiri. Hanya kita-kitalah yang masih hidup yang bisa berdoa buat mereka. Nah ini contoh ceritanya Maria Sima. Dia dipanggil ke suatu rumah. Di rumah itu istrinya baru meninggal. Terus di atas ruangan itu ada suara gaduh. Suara ribut-ribut ya. Maria Sima melihat ada satu gambaran, ada binatang besar dan di belakangnya ada ular yang menelan binatang tersebut katanya ya. Nah di situ diceritakan binatang besar itu adalah lambang kekerasan hati. Setelah ngobrol sama suaminya bilang, betul. Istri saya itu dendam sama seseorang hampir 30 tahun. Padahal orang itu udah mau berdamai. Tapi istrinya nggak mau berdamai. Masih terus dendam. Dan dendam itu selama 30 tahun. Dia melakukan penolakan, dia nggak mau berdamai. Inilah yang menyebabkan istrinya ada di
tempat yang paling rendah di purgatorium. Jadi selain surga yang juga bertingkat, purgatorium itu ternyata juga ada tingkatannya, ya. Karena memang dosa kita kan nggak sama ya. Ada tingkatannya dan dikatakan perempuan ini karena dia nggak mau berdamai, itu jadi seolah-olah seperti binatang besar yang terus dimakan sama ular, dikuasai oleh setan. Karena di situ dikatakan pada tingkat yang paling rendah di dalam purgatorium, setan masih bisa menyerang jiwa-jiwa itu. Dan jiwa itu sangat menderita. Itu sedikit gambaran cerita tentang jiwa yang malang. Jadi kita yang masih hidup, jangan anggap remeh. Kita berbuat baik, kita melayani, kita berbagi, kita nyumbang ke sana sini. Tapi kalau masih dendam ke satu orang dan dendamnya nggak mau diberesin, jangan sampai seperti si istri daripada si orang yang punya rumah tersebut. Orangnya udah mau berdamai, kita nggak mau. Dendamnya dibawa 30 tahun, saya bayangin ya. Kalau dia dendam 30 tahun, berarti selama dia hidup juga selama 30 tahun, hidupnya nggak pernah damai, nggak pernah nyaman. Karena yang diingat itu adalah dendam, marah, benci. Mau balas dendam. Kenapa harus sia-siakan hidup kita seperti itu? Sudah terjadi, ya sudah. Sesakit apapun, usahakan ampuni. Ampuni dia, ampuni juga diri sendiri. Karena kalau kita tidak mengampuni dia, kita ini sombong. Seperti Yesus yang bilang terhadap wanita yang kedapatan berzina. Yesus bilang, boleh lemparin aja perempuan itu dengan batu kalau kamu gak berdosa. Mulai dari yang paling tua. Ada yang lemparin batu? Gak ada, karena semua manusia berdosa. Jadi jangan kita pernah merasa bahwa saya dendam sama dia. 7 turunan, selama-lamanya saya gak mau ampuni dia. Siapa saya? Saya juga berdosa. Nah ini cerita Maria Sima ini saya memang ceritakan untuk menjadi contoh buat kita. Jadi jangan kita happy puas dengan apa yang sudah kita lakukan, melaksanakan perintah Tuhan, melayani, berbagi, baksos, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hampir 100% waktunya untuk Tuhan. Tapi kalau masih ada ganjelan seperti ini, dan suatu hari kita mati, kita bisa ada di purgatorium yang paling rendah. Itu aja, jadi bahan renungan buat kita semua. Semoga tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi benci, kita semua bisa saling mengampuni dan dunia menjadi damai. Kita mulai dari kita ya, jangan harap dari orang lain. Kita mulai dari kita, dari diri kita sendiri. Lepasin semua dendam, sakit hati itu. Lepasin. Karena sudah berlalu, buat apa diingat-ingat juga. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini. Bukalah hati kami Tuhan, periksalah diri kami, hati kami, agar jangan ada dendam, marah, kesel yang masih kami pertahankan, yang masih ada di dalam hati kami. Periksalah Tuhan, hati kami, masuk sampai ke sudut-sudut hati kami, supaya jangan ada lagi segala sesuatu yang masih kami pegang. Kalau kami ingin mengampuni tapi enggak mampu Tuhan, berilah rahmat-Mu Tuhan, supaya kami juga mampu mengampuni. Seperti Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa kami, oleh sebab itu mampukan kami juga Tuhan untuk bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Agar nama-Mu dimuliakan, nama-Mu disembah, dan kerahiman Tuhan semakin bisa dinikmati oleh semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
that I may sing your praises now and always. Touch my hands with your mercy, that I may use them to serve others. Touch my feet with your mercy, that I